Salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Minggu Biasa ke-29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, "Di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah aku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Tuhan berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan mengenai seorang janda yang tidak ada hentinya meminta kepada hakim yang lalim untuk membelanya. Janda itu digambarkan dengan pribadi yang teguh dan tegas, sehingga sang hakim takut kepadanya. Melalui perumpamaan ini, Yesus membandingkan sikap sang hakim dengan sikap Allah terhadap mereka yang terus memohon kepadanya. Mungkin perbandingan ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa Yesus membandingkan Allah yang Maha Baik dengan hakim yang tidak jujur, padahal keduanya sangat bertolak belakang. Perbandingan ini merupakan gaya argumentasi Yahudi pada zaman itu, yaitu untuk membandingkan hal yang rendah dengan hal yang tinggi. Dari perbandingan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika pada hal yang rendah itu saja ada yang benar, apalagi pada hal yang lebih tinggi, tentu akan ada kebenaran yang lebih besar lagi. Perumpamaan ini membantu kita memahami bagaimana seharusnya sikap dalam menghadapi masalah. Sebab permasalahan tentu akan selalu ada dalam hidup, mulai dari masalah keluarga, pekerjaan, atau pergumulan kita sendiri. Beberapa masalah terlihat begitu berat dan sulit dilalui hingga bertahun-tahun. Apalagi jika hal itu mencakup orang yang terdekat, entah suami atau istri, orang tua, ataupun anak kita sendiri. Begitu banyak doa dan air mata yang tercurah. Namun sepertinya Allah diam dan tidak mendengar seruan permohonan kita. Yesus ingin mengajarkan untuk menjadi teguh dan konsisten seperti janda itu.
Ia mau agar kita tidak kehilangan harapan dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Karena hakim yang tidak adil sekalipun mau menolong, apalagi Tuhan yang Maha Adil. Tuhan akan menolong kita sesuai dengan kebijaksanaannya pada waktu yang ditentukan olehnya. Kita harus tetap ingat akan janjinya, bahwa Ia akan selalu menyertai dan tidak ada satupun permasalahan yang lebih besar daripadanya. Tetapi karena masalah itu selalu ada di dalam hidup, mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kemalangan terjadi? Apakah Tuhan tidak sayang kepada kita? Dalam keheningan batin, marilah kita memandang salib Kristus. Di sana kita melihat betapa Ia sungguh mencintai kita. Dengan setia Yesus menanggung segala bentuk penderitaan demi menyelamatkan kita yang telah jatuh dalam dosa supaya tidak binasa. Sudahkah kita memikirkan hal ini? Yaitu bahwa Tuhan pun mau setia menanggung penderitaan yang sungguh tak terperikan itu karena kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus memilih jalan penderitaan untuk menebus dosa-dosa kita, agar dapat membawa masuk ke dalam kemuliaan surga. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menyatakan bahwa percaya kepada Yesus dan mau mengikuti jejak-Nya, maukah kita juga ikut ambil bagian dalam penderitaannya itu, agar dapat memperoleh kemuliaan di dalam Dia? Di Taman Getsemani, Yesus meminta kita untuk terus berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Namun, apakah kita sudah menanggapi permintaan Yesus ini? Apakah kita malas dan menjadi sama seperti para murid yang tertidur dan tidak setia dalam doa? Atau bahkan, selain kurang tekun berdoa, kita pun menyalahkan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan meminta kita berdoa, tentu Ia tidak bermaksud bahwa kita tidak perlu melakukan apapun yang lain selain berdoa. Kesetiaan dalam doa tentu perlu diimbangi dengan perbuatan dan tindakan. Kita perlu berusaha yang terbaik dan memohon penyertaan Tuhan atas segala bentuk permasalahan yang kita hadapi. Doa saja atau tindakan saja tentu tidaklah cukup. Keduanya diperlukan sebagai tanggapan akan rahmat Tuhan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kita perlu mencontoh Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus. Santa Monica hidup dalam keluarga yang sangat jauh dari Tuhan. Suaminya, Patricius, merupakan seorang pagan yang pemarah. Sedangkan anaknya, Agustinus, mengikuti aliran sesat dan hidup dengan perempuan tanpa hubungan pernikahan. Siang dan malam, Santa Monica berdoa dengan mencucurkan air mata tanpa henti untuk pertobatan Patricius dan Agustinus. Santa Monica dengan setia mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Doa dan ketekunannya itu akhirnya membuahkan hasil. Patricius bertobat menjelang akhir hidupnya, dan setelah didoakan selama 17 tahun, Agustinus pun bertobat dan menjadi orang kudus yang besar dalam gereja. Melalui kehidupan Santa Monica, kita dapat belajar bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan selalu mendengarkan doa orang-orang yang setia kepadanya dalam iman dan pengharapan.
Ia akan menjawab doa-doa kita pada waktunya. Semoga kita pun tetap setia dalam doa untuk menghadapi berbagai macam pergumulan hidup ini. Semoga kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh iman dan harapan. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kasih setiamu kekal abadi. Engkaulah tumpuan hidup dan harapanku. Tanamkanlah dalam hatiku pengharapan yang teguh akan kasih dan kebaikan-Mu. Pengharapan yang menjiwai seluruh hidup putramu, Yesus Kristus. Berilah aku pengharapan yang kuat, karena yakin bahwa Engkau selalu besertaku. Semoga aku selalu menyandarkan diri kepadamu dalam suka dan duka. Aku mohon pengharapan yang teguh, supaya aku tidak mudah putus asa dalam penderitaan dan kekecewaan. Bapa, semoga pengharapan yang kuat selalu menjiwai seluruh hidupku. Dalam pengharapan itu, aku akan membangun hidup dan masa depanku. Dalam harapan itu pula, aku percaya akan memperoleh hidup abadi bersama Engkau. Ya Allah, teguhkanlah pengharapanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.